didahului oleh huruf hamzah dan tidak pula diikuti oleh huruf hamzah atau sukun. Semua Terus. qurra sepakat membacanya dengan panjang seukuran 2 harokat atau 2 kali ketukan, tidak lebih dan tidak kurang. Terus. Contoh-contohnya seperti disebut di atas. Terus. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun ialah huruf mad atau lin diikuti oleh huruf sukun yang datang kemudian karena waqaf. Contohnya Ar-Rahman, Al-Alamin, Al-Muflihun, Al-Bait, Khawf. Semua qurra sepakat membacanya dengan 3 jam panjang, yaitu 2 harokat dan 6 harokat tul. Mad lazim. Mad lazim ialah huruf mad atau lin yang diikuti oleh sukun lazim, senantiasa sukun, baik terdapat pada kata atau kalimi maupun terdapat pada huruf harfi. Semua qurra sepakat membaca dengan ukuran panjang 6 harokat, baik saat wasol maupun saat waqaf pada semua macam-macamnya. Adapun yang dibaca secara berbeda oleh para qurra adalah mad munfasil, mad muttasil, dan mad badal seperti diuraikan berikut ini. Lanjut. Mad munfasil. Mad munfasil ialah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada 2 kata. Contohnya ya ayyuha wa fi anfusikum qu anfusakum. Imam 10 dalam 2 Thariq Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah membaca ukuran panjang mad munfasil secara berbeda dan dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut. 1. Qalun dan Durri Abu Amr membaca dengan ukuran panjang 2 dan 3 harokat. Menurut mazhab pertama, baca kaidah usul pada uraian berikutnya nanti secara baik dan cermat dan terapkan secara baik bila menemui kalimat yang hukumnya mad. 2. Warash dan Hamzah membaca dengan ukuran panjang 6 harokat. 3. Ibnu Katsir, As-Susi, Abu Ja'far, dan Ya'qub membaca dengan ukuran panjang 2 harokat saja. Asim membaca dengan ukuran panjang 5 harokat. Ibnu Amir, Al-Kisai, dan Khalaf Al-Ashir membaca dengan ukuran panjang 4 harokat. Lanjut. Mad muttasil. Mad muttasil ialah huruf mad diikuti oleh huruf hamzah pada satu kata. Contoh ja'a, quru, hani'an. Imam 10 dalam 2 Thariq Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah membaca ukuran panjang mad muttasil secara berbeda dan dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. 1. Warash dan Hamzah membaca dengan ukuran panjang 6 harokat. 2. Asim membaca dengan ukuran panjang 5 harokat. 3. Ibnu Amir, Al-Kisai, dan Khalaf Al-Ashir membaca dengan ukuran panjang 4 harokat. Qalun, Duri Abu Amr, Ibnu Katsir, As-Susi, Abu Ja'far, dan Ya'qub dengan ukuran panjang 3 harokat. Lanjut dulu. Untuk mendapatkan akurasi dan atau ketepatan cara-cara membaca ukuran mad far'i seperti mad muttasil dan munfasil serta lain-lainnya, maka hendaknya ukuran panjang mad asli atau mad tabi'i 2 harokat dijadikan sebagai standar tabiat atau karakter bunyi panjang baik untuk 3, 4, 5, dan 6 harokat. Ukuran panjang 2 harokat mad asli atau mad tabi'i adalah selama buka tutup jari dengan sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Ya, terus. Ukuran panjang mad munfasil dan muttasil atas nama Imam 10 seperti diuraikan di atas adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Mabniun ala ma dhahaba ilaihi ad-Dani. Demikian ditegaskan oleh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Qadi, wafat tahun 1403 Hijriah. Selanjutnya, cara-cara baca Ad-Dani ini disebut mazhab pertama.
Sebahagian ulama lainnya mengelompokkan ukuran panjang mad munfasil dan muttasil seperti diuraikan di atas menjadi 4 kelompok sebagai berikut. 1. Warash dan Hamzah dengan 6 harokat pada muttasil dan munfasil. 2. Asim dengan 5 harokat pada mad muttasil dan munfasil. 3. Ibnu Amir Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir dengan 4 harokat pada muttasil dan munfasil. 4. Qalun Duri Abu Amr Ibnu Katsir As-Susi Abu Ja'far dan Ya'qub dengan 3 harokat pada muttasil. Adapun pada munfasil, Qalun dan Duri Abu Amr dengan 2 dan 3 harokat. Sedangkan Ibnu Katsir, As-Susi, Abu Ja'far dan Ya'qub dengan 2 harokat saja. Sebagian ulama lain. Ya, terus ini mazhab yang ketiga. Terus. Sebahagian ulama lainnya yang telah melakukan pengkajian dan penelitian secara seksama seperti Imam Asy-Syatibi mengkelompokkan ukuran panjang mad pada muttasil dan munfasil menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Warash dan Hamzah dengan 6 harokat pada muttasil dan munfasil. Qalun Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir Asim, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf Al-Ashir dengan 4 harokat pada muttasil. Sedangkan pada munfasil sebagai berikut. Qalun dan Duri Abu Amr dengan 2 dan 4 harokat. Ibnu Amir Asim Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir dengan 4 harokat. Ibnu Katsir As-Susi Abu Ja'far dan Ya'qub dengan 2 harokat. Selanjutnya, riwayat Asy-Syatibi ini disebut mazhab kedua. Perlu diuraikan. Jadi gini, terkait dengan bunyi panjang di dalam membaca suatu kata, ada 3 mazhab tadi. Antara lain tadi mazhab Abu Amr Ad-Dani. Namun para ulama yang telah melakukan penelitian secara saksama, mereka menerapkan mazhab atau tata cara yang diketengahkan oleh Imam Asy-Syatibi. Dan kami mengharapkan kalian saat mengajarkan masyarakat luas, terapkan Thariq Asy-Syatibi ini. Seperti itu. Oke. Perlu diuraikan di sini. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Perlu diuraikan di sini formasi cara membaca muttasil dan munfasil menurut Imam 10, baik berdasarkan mazhab pertama maupun mazhab kedua, dengan harapan semoga pembaca Al-Quran mengetahui secara baik dan diterapkan secara cermat dan akurat, yaitu A. Apabila seseorang yang membaca riwayat Qalun umpamanya dengan 3 harokat munfasil berdasarkan mazhab pertama, maka hendaknya membaca muttasil dengan 3 harokat juga. B. Apabila membaca riwayat Qalun dengan 4 harokat munfasil berdasarkan mazhab kedua, maka hendaknya membaca muttasil dengan 4 harokat juga. Apabila membaca qiraat Asim dengan 5 harokat pada munfasil berdasarkan mazhab pertama, maka hendaknya membaca muttasil dengan 5 harokat juga. D. Apabila membaca qiraat Asim dengan 4 harokat pada munfasil berdasarkan mazhab kedua, maka hendaknya membaca muttasil dengan 4 harokat juga. Ya. Demikian seterusnya. Oke, jadi sebagai gambaran betapa dalam menerapkan mazhab, baik yang pertama Abu Amr Ad-Dani, kedua maupun yang ketiga Imam Asy-Syatibi, jika ini gambaran umum bahwa jika membaca mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dengan 4 harokat, maka terapkan cara itu di mana saja menemui 2 mad itu. Itu adalah mazhab
Asy-Syatibi. Sedangkan kalau mau menerapkan mazhab Abu Amr Ad-Dani, mad jaiz munfasil 5, mad wajib muttasil 5, dan terapkan cara itu dimanapun menemui dua mad itu. Seperti itu. Halo. Ya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, jadi itu pegang itu. Begitu juga untuk qiraat dan riwayat dari imam-imam lainnya. Oke, lanjut. Demikian seterusnya setiap membaca riwayat atau qiraat wajib menjaga masing-masing cara atau madhab. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu cara madhab dengan cara madhab lainnya. Karena cara tumpang tindih merupakan cara aib, makruh, bahkan oleh sebagian ulama menyatakan hukumnya haram. Lanjut. Berikut ini contoh yang lebih memperjelas cara membaca mad muttasil dan mad munfasil menurut Imam 10 sesuai dua madhab yang ada, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila berkumpul mad munfasil dan mad muttasil dalam satu ayat atau satu paket makro seperti membaca وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat 4 dan 5 surat Al-Baqarah, maka cara membacanya sebagai berikut. A. Membaca mad munfasil dengan dua harakat atas nama Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr, Abu Ja'far, dan Ya'qub, maka mad muttasil boleh dengan 3 harakat berdasarkan mazhab pertama atau boleh mad muttasil 4 harakat berdasarkan mazhab kedua. B. Membaca mad munfasil dengan 3 harakat atas nama Qalun dan Duri Abu Amr berdasarkan mazhab pertama, maka mad muttasil hendaknya 3 harokat juga. C. Membaca mad munfasil dengan 4 harokat atas nama Qalun dan Duri Abu Amr berdasarkan mazhab kedua, maka mad muttasil hendaknya dengan 4 harokat juga. D. Membaca mad munfasil dengan 5 harokat atas nama Asim berdasarkan mazhab pertama, maka mad muttasil hendaknya dengan 5 harokat juga. E. Membaca mad munfasil dengan 4 harokat atas nama Asim berdasarkan mazhab kedua, maka mad muttasil hendaknya dengan 4 harokat juga. Oke. Jadi dari cara baca Imam 10 berdasarkan 3 mazhab itu hendaknya tetap menjaga konsistensinya. Seperti tadi, wa ma unzila, maka mad muttasil ulaik boleh 3 menurut mazhab pertama. Wa ma unzil ulaik untuk mazhab kedua. Begitu juga saat menerapkan munfasil 3 untuk Qalun dan Duri, maka mad wajib muttasil juga 3. Atau menurut mazhab lain, dalam hal ini Imam Asy-Syatibi, saat membaca Qalun 4, mad wajib muttasil juga 4. Atau cara Imam Asim juga, jika menerapkan cara mazhab Abu Amr Ad-Dani 5, maka mad wajib muttasil juga 5. Jika membaca Asim 4, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil juga 4, sesuai mazhab Asy-Syatibi. Jadi, cara-cara ini harus dipahami oleh guru-guru qiraat, termasuk sampean semua yang akan menjadi mungkin Dewan Hakim Qiraat suatu saat
tingkat nasional, maka qiraat yang dipakai di musabaqah nasional itu adalah qiraat Thariq Asy-Syatibiyah. Maka setiap qari yang tampil membaca qiraat Ibnu Katsir, karena ada dua qiraat yang dipertandingkan di nasional, yaitu qiraat Nafi' riwayat Qalun Warash dan Ibnu Katsir riwayat Al-Bazzi Kumbul. Bagaimana Thariq Asy-Syatibiyah? Seperti itu cara menilainya, dan seperti itu juga harus peserta yang tampil di mimbar itu membacanya. Oke, jadi saya kira untuk kali ini cukup. Halo? Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana bisa terjadi begitu banyak mat yang timbul dalam munfasil dan muttasil, Ustaz, sehingga ada versi itu? Ya, jadi begini. Sebagai pegangan, qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah, itu ada 52 Thariq riwayat Hafs saja. Itu sebabnya Imam Ibnul Jazari untuk semua qiraat, riwayat dan Thariq dalam kitab Thayyibatun Nashr hampir 1000. Sekali lagi, Zuha Alf, hampir 1000 Thariq semuanya. Kenapa berbeda? Seperti itulah mereka menerima dari gurunya. Sebagai contoh, riwayat Hafs, dia menerima dari gurunya Imam Asim, Madjais Munfasil, itu panjangnya 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan Madjais Munfasil 6 harokat. Begitu juga untuk mad wajib muttasil. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Dan juga 6 dalam Thariq Thayyibatun Nashr. Jadi perbedaan cara baca panjang mad jaiz dan mad wajib itu sesuai jalur periwayatan yang diterima oleh rawi dari gurunya, dan rawi menyampaikan ke muridnya cara-cara itu, dan cara-cara itu tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam sampai ke kampung-kampung kita. Seperti itu. Satu lagi, Ustaz. Jadi pikiran saya soalnya. Yang bagaimana sih Rasulullah membaca ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, Ustaz? Apakah wasol, apa di tengah-tengah itu berhenti seperti umumnya di tengah-tengah masyarakat? Oke, jadi begini. Ini sangat pertanyaan yang sangat bagus. Yaitu membaca suratul Fatihah berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah, maka membaca Fatihah itu Nabi, kata Ummu Salamah, waqaf di setiap akhir ayat. Berarti 7 kali waqaf. Begitu. Itu qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah khususnya. Jadi saat membaca Al-Fatihah, waqaf 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf. Begitu sampai terakhir, ayat ke-7. Ustaz, ya. Kalau membaca mad silah, tawilah itu semua seragam atau tidak panjangnya? Oh, jadi begini. Mad silah tawilah itu mad jaiz munfasil itu. Oh, masuknya ke mad jaiz. Munfasil.
Iya, iya. Yang namanya mad jaiz munfasil itu ada dua macam. Mad jaiz munfasil hakiki, yaitu madnya tertulis huruf mad. Sedangkan mad jaiz munfasil hukmi, huruf madnya tidak ditulis. Ada 4 cirinya. Pertama, semua ya ayyuha dalam Al-Quran. Kedua, seperti yang ditanya tadi, hak dhamir lahu akhladah. Ya. Yang ketiga, hak tambih haula. Itu mad jaiz munfasil hukmi itu. Yang keempat, saat orang membaca riwayat yang membaca mim jamak dengan silah. Alaikumu anfusakum. Itu namanya mad jaiz munfasil hukmi. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Yo. Saya kira nanti disambung lagi pertemuan sekali lagi. Baik, Dokter. Ya. Ya. Nanti disambung. Tolong dilihat halaman berapa nanti minggu depan. Baik, Dokter. Yuk. Insya Allah minggu depan kita sambung. Saya lagi baru nanti UTS-nya. Siap, Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Rekan-rekan, kita langsung Dokter Zakaria aja ya. HP-nya panas nih, istirahat dulu bentar. Langsung aja. Ya, saya kasih ke dokter dulu. Saya lift dulu bentar ya. Iya, monggo silakan. Mana, friend? Saya juga pengen ke kamar mandi dulu nih. Oke. Tapi jangan kabur semua. Tinggal Anda, nanti. Kamar mandi ngopi dulu lah bentar. Siapin singkong rebusnya. Oh, TW, Dokter Zakaria. Feel safe. I'm very sad with the crisis that COVID-19 outbreak caused. Musafak. Hadir. PS-nya mana nih? Irfan mana? Ada. Kok nggak hadir? Ada dia tadi. Mana? Anak lagi ini. Ada ujian anak-anak. Anak sambil Oh, ujian nih. seperti itu. Yo, lanjutkan. Ya. Oh, ada. Irfanuddin ada.
Gimana, Mas Kabir? Ya, sudah saya kasih ke dokter, sebentar lagi datang. Oh, udah. Ngantuk ini ya? Iya nih, pengennya makan. Ngopi. Ngopi. Jangan terlalu serius apa? Makanya dari tadi kan bilang ngopi terus. Ngopi santai, pisang Ayo, rebus, Sukron. Ya, singkong rebus, makalahnya jangan terlalu serius, Ustaz Sukron. beres. Langsung kesimpulannya saja. Yang suka ketawa kan tuh Ustadz Muiz tuh. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja Pak ya. Ya, langsung saja. Selamat datang, Dokter. Ya, alhamdulillah Pak. Silakan lah, ini presentasi Kelompok 6, Dokter. Kelompok 6 Pak. Kelompok 6 tadi silakanlah presentasi Pak. Iya. Silakan Ustaz Sukron dan kawan-kawan. Izwan Lena. Ya. Ustaz Syarif. Silakan. Dibuka. Dulu ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala aslihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan dosen kita Al-Ustadz Dr. Zakaria Hussein Lubis MA.Hum. Semoga Allah memberikan kesehatan serta kekuatan sehingga bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6, saya Syarifuddin dan Ustadz Sukron, terus Muhammad Idnan Idris dan Muhammad Fatihuddin akan mempresentasikan makalah tentang desain penelitian. Baik, saya sedikit ingin membuka share screen dulu sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kami akan membagi tugas yang pernah secara Ustadz Sukron akan membawakan persilakan permasalahannya, dan selanjutnya saya akan membacakan tentang rumusan masalah, metode penelitian, dan populasi dan sampel. Dan yang ketiga nanti saudara Mas Idnan akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka serta kerangka teori, dan terakhir Muhammad Fatihuddin akan membacakan sistematika dan cara laporan penelitian dan daftar pustaka. Baik, marilah untuk presentasi yang pertama, saudara Ustadz Sukron, kami persilakan untuk membacakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz yang kami hormati. Baik,
sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kelompok kami mengenai desain penelitian tafsir, baik dari rumusan atau tugas yang telah diberikan, bahwa urutannya adalah dari judul penelitian tafsir. Di makalah tersebut tidak kami tuliskan tentang bagaimana judul yang baik. Adapun di sini akan kami sampaikan bahwa judul yang baik adalah harus sesuai dengan tema. Yang kedua, sesuai dengan isi penelitian. Yang ketiga, frase yang menantang. Seperti kita sudah baca sama-sama bahwa beberapa tafsir yang ada seperti Al-Misbah, Al-Manar, Al-Iqlil, Al-Ibris itu memiliki nama-nama yang bagus. Kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah harus sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Barangkali itu. Nah, di sini di makalah kami tuliskan beberapa judul, misalkan Tafsir Al-Bayan, kemudian bisa juga kita ambil judul Sundanisasi Al-Quran, Potret Interaksi Masyarakat Muslim Sunda dengan Al-Quran. Baik, itu mengenai judul penelitian tafsir. Jadi paling tidak harus ada 4 yang harus ada dalam penelitian tafsir kita. Mengenai latar belakang, di sini ini yang baru, bukan. Latar belakang adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi seorang peneliti memilih judul penelitiannya. Latar belakang dapat mengacu pada krisis ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan yang menyangkut apa yang terjadi di lingkungan atau masyarakat kita, tentu dalam upaya meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena waktunya singkat, ini saya singkat-singkat saja. Berikutnya pengertian latar belakang. Di sini ada banyak beberapa pandangan latar belakang dari para ahli. Saya bacakan satu, bahwa latar belakang masalah menurut Dr. Andes Tatang M. Amirin menyusun rencana penelitian. Secara ringkas, masalah yang biasa diangkat menjadi topik penelitian yang baik itu seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut. Masalah tersebut jika diteliti akan mempunyai arti penting, baik bagi perkembangan ilmu maupun bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan penelitian mempunyai daya simpul yang cukup lama, artinya dapat digeneralisasikan bukan cuma saat penelitian dilakukan, melainkan sesudahnya. Masalah tersebut memiliki daya terkait kuat baik bagi peneliti pribadi maupun masyarakat. Secara operasional, masalah tersebut bisa diteliti, baik dari sudut prosedural, metodologi, maupun dari sudut ketersediaan datanya di lapangan. Di sini ada beberapa ahli yang ini nanti bisa dibaca oleh para ustadz sekalian. Kemudian cara membuat latar belakang masalah, bisa keadaan ideal. Keadaan ideal itu meliputi kondisi yang dicita-citakan atau diinginkan terjadi. Keadaan ideal ini umum dituangkan berbentuk misi serta visi yang ingin dicapai. Keadaan aktual, keadaan yang berlangsung sekarang ini, umum bercerita ketidaksamaan kondisi pada keadaan sekarang ini dengan keadaan yang dicita-citakan. Kemudian jalan keluar. Anjuran singkat atau penawaran penyelesaian pada permasalahan yang dihadapi sebelumnya, mengambil langkah selanjutnya ke pokok bahasan. Di luar itu, latar belakang dapatlah memiliki kandungan, perbandingan, serta penyempurnaan atas tulisan tentang tema yang sama terlebih dulu. Di sini ada contoh latar belakang dalam satu penelitian.
ada dua contoh, mungkin nanti bisa disampaikan, bisa dibaca sendiri. Berikutnya kami kembalikan kepada Ustaz Syarifuddin untuk melanjutkan mengenai rumusan masalah dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Syarifuddin. Ya, baik, saya akan lanjutkan masalah yaitu yang ketiga itu tentang tafsir Al-Nur dan Al-Bayan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya jelaskan. Pertanyaannya yang pertama itu, bagaimanakah sejarah pembuatan tafsir Al-Quran, Al-Majid, Al-Bayan, karya Profesor Tuan Hasbi As-Siddiqi. Yang kedua, pertanyaan bagaimana metodologi penafsiran tafsir Al-Bayan. Yang selanjutnya, bagaimana pemikiran orisinil dan sisi keindonesiaan pengarangnya dan bukti tafsirannya. Nah, nanti saya ke metode penelitian. Nanti di metode penelitian ini, bagaimana cara kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Poin-poinnya adalah, yang pertama itu bagaimana data akan dipilih. Yang kedua, sumber data dari mana. Ketiga, siapa yang akan mengambil data. Keempat, kapan dan di mana. Yang kelima, kriterianya bagaimana. Yang keenam, kalau sudah didapat datanya, selanjutnya bagaimana tahapan mengolahnya agar bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, menggunakan apa mengolahnya. Penggunaan apa mengolahnya. Yang kedelapan, selanjutnya bagaimana langkah analisisnya. 9, menggunakan apa. 10, pertanyaan tentang bagaimanakah mengambil keputusan terhadap hasil analisis tersebut. Pertanyaan itu perlu dijawab yang akurat, oleh karena itu kita memahami tentang metode penelitian. Jadi kegunaan metode penelitian adalah kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebagai rumusan dari makalah kita. Nah, terus ada jenis metode penelitian itu, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan macam-macam metode penelitiannya itu ada metode penelitian historis, deskriptif, perkembangan, selanjutnya penelitian kasus, ada 16 ya, ada korelasional, eksperimental, terus kuasi eksperimental semu, terus penelitian kausal komparatif, selanjutnya terakhir metode penelitian tindakan. Metode penelitian yang kami gunakan ada penelitian historis karena bertujuan membuat rekonstruksi masalah secara sistematis dan objektif. Selanjutnya pembahasan tentang populasi dan sampel. Di sini pengertian populasi dan sampel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat sama. Yang kedua, menurut Hadari Nawawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuh, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakter tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Ada banyak ya, di sini ada sampai 6. Nanti mungkin filenya nanti akan saya share aja. Terus sampai 16, kita lanjut ke pengertian sampel. Sampel ya. Pengertian sampel. Sampel disebut juga contoh berdasarkan pakar atau ahli. Sampel adalah sebagai dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Ini di sini juga ada pengertian yang ada beberapa para ahli di sini. Nanti bisa dibaca. Mungkin lebih lanjutnya untuk sampel ini kami serahkan kepada Saudara Idnan Idris untuk menyampaikan. Kami persilakan. Halo, Idnan. Halo. Ya.
Selanjutnya buat tinjauan pustaka ya Ustaz. Silakan. Tinjauan pustaka adalah pengkajian kembali literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang kita kerjakan. Tinjauan pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian yang sudah atau yang terdahulu, yang mungkin ada kemiripan objek atau permasalahan yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Istilah lain dari tinjauan pustaka ada studi literatur, kajian pustaka. Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan atau penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Ciri khas penelitian ini akan tampak dengan melampirkan referensi yang digunakan dalam latar pustaka, baik dari buku-buku, artikel, atau jurnal-jurnal yang kredibel. Jika peneliti menggunakan karya orang lain tanpa menampilkan sumbernya, baik nama penulis, tahun, judul, atau tempat, naskah penelitian itu merupakan plagiat dan ada sanksi hukumnya. Selanjutnya pada tinjauan pustaka, peneliti secara mendalam menggali teori yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kemudian melakukan investigasi dari penelitian sebelumnya yang relevan sehingga memahami secara mendalam masalah dan faktor penyebab masalah penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang terdahulu yang dapat dipaparkan pada tinjauan pustaka adalah hasil penelitian baik deskriptif maupun analitik atau kuanti atau kualitatif. Selain itu yang perlu didalami adalah metode penelitian, apakah sudah sesuai dampak dari masalah penelitian tersebut, baik positif maupun negatif, sehingga dapat menjadi pedoman apakah hasil penelitian tersebut dapat kita aplikasikan di lingkungan atau lokasi penelitian yang sedang dipilih. Selanjutnya tujuan atau ringkasnya tentang fungsi itu tinjauan pustaka. Pertama, ada mengetahui sejarah masalah penelitian. Berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus yang kedua, memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh para peneliti sebelumnya berkaitan dengan masalah penelitiannya. Tiga, ada memahami latar belakang atau teori masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif cakupan yang lebih luas. Keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya atau berdasarkan kajian dari hasil-hasil peneliti sebelumnya. Kelima, ada menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Keenam, memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian tersebut. Selanjutnya, cara membuat pustaka bisa dilihat sendiri di ini. Kerangka teori. Kita masuk ke kerangka teori. Ringkasnya, kerangka teori. Secara umum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi. Digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Jadi demikian, teori memiliki 3 fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu explanation, prediction, and control, atau pengendalian terhadap suatu gejala. Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi pertama memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. Kedua, memprediksi dan memandu dalam menemukan fakta yang kemudian dipakai untuk merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian. Ketiga, mengontrol proses dan hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran teoritis. Seluruh kegiatan penelitian mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah.
terhadap masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya hipotesa. Hipotesa itu suatu pernyataan sementara atau dugaan jawaban yang dianggap paling memungkinkan, tapi masih harus dibuktikan dengan penelitian. Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat untuk membantu peneliti agar proses penelitiannya lebih terarah, lebih fokus. Selain itu, hipotesis dapat digunakan untuk menguji validasi kebenaran teori, sebuah teori, mendorong munculnya teori, dan menerangkan fenomena sosial. Mungkin dari saya itu aja dulu. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pemakalan terakhir untuk mempresentasikan Saudara Muhammad Fatihudin. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan yang berbahagia serta dosen, Bapak dosen yang terhormat, bila teman-teman tadi berbicara tentang tataran ide, maka saya akan mempresentasikan bagaimana contoh langsung dari sebuah laporan penelitian atau sebuah proposal. Sebentar, saya mohon izin untuk menampilkan share screen. Pak Syarif, mohon dikeluarkan dulu share screen-nya. Baik. Ya, silakan. Baik. Sebentar. Sudah tampil? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mengambil contoh adalah dengan judul penelitiannya adalah Tradisi Pesantren dan Tafsir Al-Quran, studi atas pemikiran Kiai Haji Misbah Mustafa dalam tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil. Ini masih ada kaitannya dengan presentasi makalah kami pada minggu lalu di mata kuliah yang lain ya, tentang Al-Iqlil juga. Maka saya pikir nggak ada salahnya kalau kita juga membahas contoh laporan penelitian dengan judul yang mengambil inspirasi dari tafsir Al-Iqlil. Nah, mohon maaf loh, saya potong Mas. Bentar dulu. Ini apa namanya yang akan mau jadi di penelitian nanti Anda di tesis? Bukan Pak, ini penelitian orang lain, tapi setidaknya bisa jadi model atau role model dalam kita menyusun laporan penelitian atau tesis di masa mendatang, begitu Pak. Silakan. Baik, jadi isinya setidaknya adalah ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, ada manfaat kegunaan, ada tinjauan pustaka, ada kerangka teori, terus metode dan pendekatan penelitian, lalu sistematika pembahasan, dan di akhir ada daftar pustaka sementara. Di latar belakang itu kalau kita masih ingat dengan pelajaran yang diberikan oleh Pak Adang Sarkasi pada mata kuliah bahasa Inggris pada semester 1, maka kita akan ingat bahwa beliau selalu berpesan bahwa ketika kita menyusun latar belakang masalah itu jadikanlah seperti segitiga terbalik. Jadi di awal kita membicarakan hal-hal yang umum terus mengerucut sampai pada akhirnya kita akan sampai pada masalah yang akan kita angkat pada tulisan kita. Jadi ini contohnya adalah kita berbicara lebih dulu tentang Al-Quran. Itu bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam sebagai petunjuk hidup. Terus selanjutnya kita bicara tentang kajian teks atas Al-Quran. Atas teks Al-Quran yang dilakukan seorang Muslim bermula pada usaha menggali dan mengungkap ajaran-ajarannya, dan itu yang dinamakan tafsir. Lalu kita secara praktis tafsir Al-Quran terkait erat dengan dialektika antara manusia dengan realitas sosial budaya dengan Al-Quran. Lanjut kita berbicara tentang salah satu tafsir Al-Quran di Indonesia yang lahir dari proses dialektika dengan budaya adalah Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil karya Kiai Haji Misbah Mustafa. Ulama yang tumbuh dan berkembang di kalangan pesantren Jawa dan tentu tidak terlepas dari kondisi sosial kultural yang melingkupinya, yang akhirnya mewarnai tafsirnya. Lanjut, karena tadi kita di judul berbicara tentang tradisi pesantren, maka di latar belakang kita juga harus berbicara tentang tradisi pesantren. Di Jawa, pesantren berperan sangat besar dalam penyebaran Islam. Banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia yang pernah belajar atau merupakan alumni pesantren.
Oleh karena itu, kajian akan tradisi pesantren menjadi menarik untuk dilakukan. Nah, di Indonesia terdapat dua aliran keagamaan yang berkembang, yaitu tradisionalis dan modernitas. Ini dibahas, perlu dikemukakan dalam latar belakang, karena nanti dalam kritik Kiai Haji Misbah Mustafa itu, kita akan menempatkan beliau itu sebagai mana? Di mana posisinya? Sebagai tradisionalis apa sebagai modernis gitu. Nah, Kiai Haji Misbah Mustafa ini hidup dan besar di lingkungan tradisionalis, namun tidak menutup kemungkinan pemikirannya akan lebih condong ke agenda perubahan. Jadi walaupun dia background-nya adalah tradisionalis, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau itu ada agenda pembaruan gitu. Walaupun beliau tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori modernis. Melihat desain pemikirannya dalam kacamata kebudayaan menjadi sangat menarik. Selanjutnya, dalam tradisi pesantren, hubungan santri dan kiai dikenal sebagai hubungan ketaatan yang tidak terbatas. Ini dikritik oleh Misbah Mustafa. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang nanti akan diketengahkan di penelitian. Jadi harus disinggung juga di dalam pendahuluan, gitu ya. Langsung dengan demikian adalah menarik untuk melihat bagaimana tradisi pesantren diperbincangkan dalam tafsirnya dan diposisikannya sebagai salah satu fenomena budaya. Tulisan ini hendak membahas model dialektika antara tradisi pesantren dan tafsir Al-Iqlil sebagai produk agar terlihat bagaimana pembaruan atau pelestarian kebudayaan pesantren yang beliau agendakan. Nah, ini ujungnya itu di sini. Jadi ujung dari segitiga terbalik itu di kata-kata seperti ini. Langsung kita beralih ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah ada 3. Apa saja bentuk tradisi pesantren? Yang kedua, bagaimana tradisi pesantren diperbincangkan dalam Al-Iqlil? Dan ketiga, bagaimana pola dialektika antara tafsir Al-Iqlil dan tradisi pesantren. Beralih ke manfaat dan kegunaan. Jadi ada setidaknya 3 manfaat dan kegunaan dari penulisan tesis ini. Yang pertama adalah secara akademis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi hasanah intelektual Islam, khususnya dalam ranah kajian atas tafsir Al-Quran karya ulama lokal. Secara konseptual, penelitian diharapkan memberi informasi bahwa tradisi pesantren, moral, dan sosial yang terkandung dalam tafsir Al-Iqlil selayaknya sudah dibangun dalam konteks keindonesiaan, sehingga tafsir ini tepat untuk menjadi referensi dalam memahami kandungan Al-Quran. Yang ketiga, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan dalam kerangka konseptual, bagaimana suatu tafsir Al-Quran memotret budaya dan tradisi. Jadi di sini dikemukakan kenapa judul ini menjadi menarik untuk kita bahas. Itu ada setidaknya 3 ini. Kalaupun kita menemukan manfaat dan kegunaan lain, maka harus diungkapkan lagi. Selanjutnya, bicara tentang tinjauan pustaka. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita adalah orang yang pertama membahas tentang suatu tema, misalnya tentang tema pesantren dalam masalah ini ya. Pasti ada banyak peneliti, banyak penulis yang sudah menulis tentang pesantren atau tentang tafsir Al-Iqlil tadi ya. Maka tinjauan pustaka ini diperlukan untuk memposisikan sebetulnya kita itu berdirinya di mana. Di antara penulis-penulis atau karya-karya yang sudah dihasilkan sebelumnya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang pesantren dan tradisi pesantren setelah tafsir Al-Iqlil, maka kita harus mengetengahkan sejumlah kajian-kajian pendahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan penulis tentang 2 tema itu, yaitu tentang pesantren dan tentang tafsir Al-Iqlil. Kita berbicara tentang pesantren, maka sudah ada yang mendahului, yaitu Pak Isam Syarif Dhafir, tradisi pesantren dan studi tentang pandangan hidup kiai. Ini beliau hanya memotret pesantren sebagai sebuah lembaga keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Yang dipotret itu hanya cuma pesantren Tebu Ireng dan Tegal Sari. Jadi apa yang ditulis oleh Pak Isam Syarif Dhafir ini bukan kajian atas sebuah kitab tafsir, hanya membahas tentang tradisi pesantren. Selanjutnya Martin van Brunesen ini juga membahas tentang pesantren. Namun penelitian ini juga bukan penelitian atas karya tafsir tertentu. Selanjutnya Imam Muhsin itu sudah membahas tentang Al-Quran dan budaya Jawa dalam tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid. Beliau mengungkapkan aspek lokalitas dalam karya tafsir ini, namun objek material yang akan penulis kaji
ya ini yang sedang kita bahas, itu berbeda dengan penelitian Imam Muhsin. Selanjutnya, ada lagi yang sudah menulis tentang tafsir Al-Iqlil, yaitu Islah Gusmian, dialektika tafsir Al-Quran dan praktik politik rezim Orde Baru. Ini membahas tafsir Al-Iqlil juga, namun fokus kajiannya berbeda karena di tulisan Islah Gusmian ini fokus kajiannya adalah pada bagaimana Kiai Haji, bagaimana penulis Al-Iqlil ini mengkritik praktik politik yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Juga ada Supriyanto yang juga sudah menulis tentang tafsir Al-Iqlil, namun apa yang dibicarakan oleh Supriyanto ini akan berbeda dengan apa yang kita bahas gitu. Dan seterusnya nanti kita di sini mengetengahkan sejumlah buku tentang penelitian, juga karya apapun yang ada kaitannya dengan judul yang sedang kita bahas. Nah, jadi ini buat patokan di mana kita berdiri gitu. Nah, pada bagian akhir kita mengatakan begini. Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang memberikan penegasan terkait dengan dialektika antara penafsiran Al-Quran dengan tradisi pesantren secara khusus. Gitu. Nah, ini yang menjelaskan di mana kita berada. Posisi kita di antara penulis-penulis yang sudah ada itu seperti apa. Ya. Gitu. Selanjutnya tentang kerangka teori. Nah, di sini kita menjelaskan dalam membahas judul yang akan kita tulis itu, teori apa yang akan kita gunakan. Ini sangat penting karena inilah yang akan menjadi guide kita dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas. Ini juga yang diajarkan oleh Bu Nur Rofiah itu ya, ketika beliau mengajarkan kepada kita pendekatan-pendekatan dalam kajian Islam. Maka itulah goalnya ya ini, menjadi kerangka teori yang nantinya akan kita gunakan sebagai guide dalam menulis tesis kita. Jadi penelitian ini dirancang sebagai sebagai penelitian budaya, melihat sebuah karya tafsir sebagai suatu fenomena budaya dengan menggunakan kerangka teorinya itu enkulturasi budaya. Jadi menurut Ali Sodikin, dialektika antara wahyu dan budaya lokal mengindikasikan adanya enkulturasi budaya. Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Misbah Mustafa dalam tafsir Al-Iqlil mengindikasikan enkulturasi budaya dengan lokalitas, di mana tafsir ini diproduksi dalam lingkup latar belakang Misbah Mustafa, yaitu pesantren dengan berbagai macam tradisi yang ada di dalamnya. Apa itu enkulturasi budaya? Kita tadi kan sudah menjelaskan bahwa yang akan kita gunakan adalah teori enkulturasi budaya. Lalu kita jelaskan apa sih enkulturasi budaya itu? Enkulturasi budaya adalah usaha masuk dalam suatu budaya, meresapi suatu kebudayaan dan menjadi senyawa dan membudaya dengan menjelma dalam suatu kebudayaan. Proses enkulturasi budaya adalah proses pembudayaan, di mana proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, norma, peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Dalam hal ini, penanaman nilai-nilai Al-Quran mengandung pesan atau nilai yang kemudian diimplementasikan ke dalam adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Jadi dalam proses enkulturasi itu ada tiga tahap. Yang pertama tahmil, adoptive complement. Yang kedua tahrim, destruktif. Atau yang ketiga taghir. Ini ada model-model enkulturasi. Tapi ada juga yang membaginya menjadi tiga, yaitu sosialisasi, asimilasi, dan integrasi. Nah, sosialisasi adalah menjelaskan bagaimana Al-Quran mengenalkan nilai baru ke dalam masyarakat. Asimilasi adalah proses di mana Al-Quran mengubah tradisi berdasarkan nilai-nilai yang dikandungnya. Dan yang ketiga, integrasi, hasil akhir perpaduan antara nilai Al-Quran dengan tradisi yang sudah ada. Nah, ini pisau analisis yang akan kita gunakan dalam membahas judul yang akan kita tulis. Nah, kita juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu enkulturasi budaya ya. Disinilah tempatnya, yaitu di bagian kerangka teori. Lalu metode dan pendekatan. Metode kita dalam menulis tesis ini adalah kita di sini menjelaskan apa metode yang kita gunakan, yaitu kalau dalam kasus ini adalah penelitian kepustakaan atau library research yang menitik beratkan pada pembahasan yang bersifat literer. Sumbernya, karena tadi kita membahas tafsir Al-Iqlil, maka ada dua sumber utama. Ada dua sumber. Yang pertama, sumber utama, yaitu Al-Iqlil itu sendiri. Demikian juga buku-buku lain yang ditulis oleh Kiai Haji Misbah Mustafa. Jadi,
buku-buku lain yang juga dikarang oleh pengarang yang sama kita posisikan sebagai sumber utama. Yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu data-data lain yang relevan dengan penelitian. Lalu kita jelaskan juga selain sumber tadi adalah teknik pengumpulan data. Tekniknya seperti apa? Yaitu menelusuri bahan pustaka yang didapati dari dokumen, buku, catatan, artikel, majalah, dan arsip yang berhubungan dengan penelitian. Lalu pendekatannya seperti apa? Kita pakai di sini pendekatan antropologis. Di mana dalam kajian antropologis, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan cara hidup yang khas dengan penekanan pada pengalaman sehari-hari. Langsung model pengembangan penelitiannya seperti apa? Itu kita menggunakan 3 model pengembangan penelitian, yaitu EPOS. Yang pertama, membaca, menelusuri, dan merefleksi data pengalaman sehingga menggambarkan kemungkinan satuan dan hubungan tertentu. Jadi itu yang pertama. Lalu langkah kedua adalah mereduksi, yaitu menandai dan menyaring data yang relevan dengan intensi atau tujuan penelitian. Yang ketiga ada strukturasi, yaitu mengadakan pemaknaan berdasarkan ciri hubungan makna dalam perkaliannya dengan fakta yang diaju sebagaimana terdapat dalam dunia pengalaman peneliti. Nah, lalu ketika kita sudah melakukan EPOS, reduksi, dan strukturasi, yang terakhir adalah data kemudian dianalisis dengan teori yang telah disebutkan di atas, guna memilah dan memisah antara yang relevan dengan yang tidak relevan dengan objek penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada fokus kajian, yaitu dialektika tafsir Al-Quran dan tradisi pesantren. Lanjut kepada sistematika pembahasan. Ini kita jelaskan nanti bab 1 seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 3 seperti apa. Kita nanti yang menentukan apakah sampai bab 5 atau bab 6. Itu tergantung bagaimana kita membagi pembahasan kita. Kalau bab 1 seperti biasa isinya pendahuluan sampai sistematika pembahasan tadi. Bab 2 itu karena kita tadi membahas tradisi pesantren, maka bab 2 ini isinya adalah tentang tradisi pesantren. Itu kita akan membahas setidaknya tentang apa itu pesantren, apa itu tradisi, apa itu tradisional, apa itu tradisionalisme. Terus kita membahas tradisi pesantrennya itu takzim santri kepada kiai, tentang kitab kuning, tentang tradisi bermadhab, tentang tradisi tarikat, dan lain-lain. Nanti kita yang membatasi sendiri di sini. Bab 3, kita akan berbicara tentang, karena tadi kita bicara bagaimana tradisi pesantren dalam tafsir Al-Iqlil, maka bab ketiga kita pun bicara tentang bagaimana tafsir Al-Iqlil itu. Kita berbicara mulai tentang riwayat hidup penulisnya, tentang kiprah politiknya, sosialnya, pendidikannya, dan macam-macam. Juga berbicara tentang Al-Iqlil itu sendiri, bagaimana latar belakang penulisannya, sistematikanya, metodenya, coraknya, sumber rujukan tafsirnya apa saja, itu semua dikumpulkan dalam bab 3. Lalu bab 4, nah ini karena ini contoh ini penelitiannya sampai bab 6, maka bab 4 dibatasi, bab 4 dan 5 dipisahkan. Bab 4 itu bicara tentang dialektika tradisi pesantren dengan tafsir Al-Iqlil, yang polanya adaptive complement. Adaptive complement ini tadi sudah dijelaskan dalam kerangka teori ya. Maka bab 4 ini sesuai dengan kerangka teori, yaitu adaptive complement, yaitu tentang pelestarian aksara Pegon, stratifikasi bahasa, pelestarian tradisi bermadhab. Lalu bab 5 itu paparan tentang dialektika tradisi pesantren dengan tafsir Al-Iqlil yang polanya bersifat destruktif. Jadi di tafsir Al-Iqlil itu ada tradisi pesantren yang diadaptasi oleh Kiai Haji Misbah Mustafa dalam Al-Iqlilnya, di antaranya tentang pelestarian aksara Pegon, tentang stratifikasi bahasa, dan pelestarian tradisi bermadhab. Maka ada juga tradisi pesantren yang dikritik habis atau dikonstruksi lah oleh Kiai Misbah Mustafa. Itu salah di antaranya adalah tradisi takzim santri kepada kiai, praktek tarikat, dan larangan MTQ serta pengeras suara. Nah, bab 6 ini penutup yang berisi jawaban atas rumusan masalah, ketiga rumusan masalah yang tadi diungkapkan di depan. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka sementara. Ini tadi sudah dijelaskan di depan sama teman-teman. Daftar pustaka sementara ini setidaknya harus berisi rujukan utama ya, yaitu tentang Al-Iqlil itu sendiri serta karya-karya Kiai Haji Misbah Mustafa yang lain yang itu akan kita posisikan sebagai rujukan utama, sumber utama. Itu
ada banyak. Terus kita juga harus memasukkan di sini beberapa buku tentang tradisi pesantren yang membahas tentang pesantren. Terus juga tulisan-tulisan tentang al-iqlil yang sudah ditulis oleh orang-orang terdahulu. Itu setidaknya beberapa buku yang harus kita masukkan dalam daftar pustaka sementara. Saya tidak tahu di aturan di PTIG itu ketika kita mengisi daftar pustaka sementara ini harus berapa buku, tapi setidaknya intinya itu harus ada rujukan primernya, sekundernya itu harus dimasukkan semua. Jangan sampai kita membahas tentang al-iqlil tapi di daftar pustaka sementara kita tidak memasukkan al-iqlil itu. Lalu kita mengambil data dari mana kalau kita tidak memasukkan daftar pustaka yang utama itu. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan makalah kita tentang corak tafsir. Selanjutnya kita buka dengan forum diskusi, ya mungkin kritikan, saran, dan pendapatnya dari teman-teman semua. Silakan kami beri waktu. Dulu Pak, bentar ya. Enggak, ini makalah sudah, bentar dulu saya potong. Pemakalah sudah baca ini. Jadi makalah kita hari itu ini dia di PTG sudah dirangkum, dirumuskan. Apa ya? Ini yang saya bilang kemarin tuh seharusnya masing-masing mahasiswa itu memiliki ini kan. Nah, saya nggak tahu ini apakah dibagi sama PTG apa gimana? Apa ngambil saja tuh berbayar bagaimana? Beli sendiri Pak. Oh, kita beli. Terserang kami apa yang belum kita bahas itu di sini semua udah ada tuh Pak. Ya beli, sudah beli. Di sini. Sebagian besar udah beli semua. Ya di sini karena tadi kalau ada hipotesis dan lain sebagainya itu lebih kepada kuanti ya. Tapi ini yang sebenarnya harus dibaca juga yang ini nih. Apa namanya? Karena agak sedikit berbeda dia. Tapi ini 2017, nggak tahu saya apakah ada masih yang 2019 yang terbaru atau 2020. Tapi semuanya ada ini Pak ya, panduan ini penulisan tesis. Saya belum. Oh belum Pak ya? Iya. Nah, nanti dibaca juga di sini. Ini apa yang kita bahas ini ada juga di sini, baik latar belakang masalah sampai sistematika pembahasan. Nah, saya rasa itu Pak, silakan ya. Ya, terima kasih Dokter. Ya, para teman-teman, kita buka forum diskusi kita, kami persilakan. Siapa? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Arifuddin. Saya Muhammad Deni Abdul Soim. Ingin menambahkan pertanyaan. Menambahkan ya. Saya sering mendengar ini kaitannya dengan ada metode, ada metodologi. Mungkin makalah atau teman-teman bisa menjelaskan dan kesamaannya. Terima kasih saya. Banyak yang belum online ini Pak ya? Lengkap Dokter 25 kurang 1. Oh, cuma berarti yang lain belum ada kameranya gitu. Nah, silakan. Pak Sahdan mana suara nih, Pak Sahdan? Sahdan. Ditanyain kan yang ini ya. Betul saya lagi megang disertasi saya ini yang jelaskan dari pemakalah tuh persis tuh ya kayak tadi daftar isinya, tapi nanti di akhir-akhir. Nampak saya rasa Pak ya? Bab 1 sampai bab 6 ini sama ya tadi yang dijelaskan pemakalah. Jadi peletakan masalah subtema itu dia harus sistematis. Nah, itu akhir lanjutkan masalah ini. Ini pertanyaan. Silakan. Silakan pemakalah gimana dijawab apa mau gimana? Ya, dosen, mungkin pada teman-teman Pak Sukron dan Pak Idnan atau Pak mau langsung dijawab, kami persilakan. Oke, saya akan berusaha menjawab tentang
pertanyaan Mas Denny tadi boleh ya. Tentang metodologi. Saya sebenarnya kurang cocok kalau kita di tulisan kita misalnya dalam tesis atau skripsi itu kita memakai metodologi karena itu sebetulnya berbeda dengan metode. Secara ringkas saja ya perbedaan antara metodologi dan metode itu seperti ini. Kalau metodologi itu sebuah pengetahuan tentang metode yang dipakai dalam penelitian. Jadi pengetahuan tentang metode ini gimana, metode itu bagaimana, kelebihan dari metode yang dipakai ini, metode A itu seperti apa, kekurangannya metode A seperti apa, lalu kelebihannya metode B seperti apa, kekurangannya seperti apa. Itu yang dinamakan metodologi. Jadi pengetahuan tentang metode-metode yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan apa itu metode? Metode adalah cara atau prosedur yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kalau metode itu caranya, kalau metodologi itu mengetahui tentang cara-cara itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mas Fatih. Halo, Ustadz Denny. Ya, mungkin saya perlu tambahkan mengenai metode dalam tafsir ya. Ada beberapa metode sih ya. Iya, iya. Ya, di sini yang saya ketahui ada metode ijmali atau global, terus ada metode tahlili atau analitis, terus metode yang ketiga ada metode mukarin atau komparatif, yang keempat ada metode maudhu'i atau tematik. Ya mungkin itu tambahan untuk metode dalam tafsir ya. Oke, terima kasih. Baik. Sebenarnya kalau misalnya baca, ini ada ngopi semua yang saya ini, Pak. Ini sebenarnya dia baca yang di sini tuh. Pertanyaan tadi itu apa perbedaan metode dengan metode penelitian. Itu pas pertama, halaman pertama. Iya, Pak. Langsung dijelaskan situ apa itu metode dengan metodologi penelitian. Iya, Nah, sebenarnya dijelaskan Pak Saripudin tuh dia kayak mukoron tuh nggak ke situ. Makanya kenapa saya kemarin getol kali suruh kopi ini gitu. Iya, Pak. Semuanya metode dengan metodologi. Makanya silakan baca. Silakan baca. Baik, Pak. Semua ini Iya. kopi, Pak. Mau ngopi nggak? Bagaimana ngopi? Kan saya bilang kalau ini sudah di-review, di critical review, Pak. Saya dulu ngeresum ini sampai satu buku ini, itu sudah tahu kita arahnya kemana. Tapi kalau baca sepotong-sepotong ini sulit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya juga sudah dibahas oleh pemakalah pertama oleh Mbak Ihat, Mbak Rina, Mbak itu apa? Para ustazah yang membahas tentang pengertian metode dan metodologi. Baik, saya mencoba Saya yang lupa ya. menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz lalu tentang metodologi histori. Jadi ceritanya seorang ahli bernama Surya Brata ini tahun 1983 bukunya itu membagi metode penelitian itu ada 9. Di antaranya adalah metode penelitian historis. Historis dari namanya adalah sejarah. Berarti penelitian sejarah bertujuan adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Jadi kejadian-kejadian masa lalu itu yang direkonstruksi dan dilakukan dalam melakukan penelitian. Barangkali itu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Barangkali ada teman lain yang mau menambahkan. Halo, Pak Idham. Pak Idham atau Pak Sadan? Tadi Pak Lalu. Ingrid gimana nih? Ingrid siapa lagi? Yang perempuan nggak kedengaran suaranya? Bu Arina. Ayo dikeluarin dong suaranya. Empit. Coba yang perempuan gimana nih? Fitri Maptuha, Rina, Ingrid. Silakan para tidur kali Pak. Oh tidur. Dokter mau nanya dong.
Pemakalah, silakan untuk pemakalah. Ya, dari Pak Sadan apa ya duluan ya? Mas Kabir. Kabir dulu boleh, silakan. Oh, Mas Kabir ya silakan. Ya silakan Mas Kabir. Kira-kira kalau di PTG ini kan kita sudah masuk semester kedua nih, langkah-langkahnya dalam menyusun desain dan juga outline proposal itu gimana? Apa kita langsung ke Dr. Muid sebagai kajur dengan bawa outline, atau kita matangin dulu sambil konsultasi sama dosen mata kuliah metodologi? Kan kita sudah dapat metodologi nih satu semester ini. Itu gimana langkah-langkahnya? Kira-kira kan ada program kita biar cepat lulus tuh, nggak lama-lama di PTK. Kira-kira pemakalah punya bocoran nggak soal itu? Ya. Sama baik. Outline dasar umumnya aja deh. Itu. Baik. Yang perlu disiapkan. Itu aja deh. Ya mungkin ini tadi berhubungan dengan teman kami Muhammad Fatihudin nih, mungkin bisa menjawab. Tadi udah dijelaskan kesimpulan dari contohnya. Oke, baik. Langkah yang paling pertama menurut saya adalah memastikan tema atau apapun judul yang kita bahas itu belum pernah ditulis oleh orang lain. Itu yang paling pertama saya kira. Kalau di sini sudah, misalnya kita membahas tentang A, terus sebelumnya sudah ada orang membahas tentang tema yang sama, maka berpikirlah, buanglah jauh-jauh ide untuk menulis tentang tulisan itu. Itu yang paling pertama menurut saya. Dan selanjutnya bisa, kalau sudah kita bisa memastikan bahwa tulisan kita ada sisi originalitasnya dibanding penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan sebelumnya, maka bisa kita ajukan, yang pertama bisa kita ajukan kepada Pak dosen dulu. Bagaimana tema ini apakah bagus untuk dibahas atau tidak. Kalau memang Pak dosen mengatakan bahwa ini bagus, maka kita bisa menyusun outline ya, nanti di bawah bimbingan oleh Bapak dosen, dan itu akan selanjutnya kita bisa serahkan ke Pak Muid begitu ya, kira-kira. Saya kira begitu, Mas. Ya, terima kasih. Bagaimana dari Ustaz Kabir? Atau kita lanjut ke pertanyaan yang lain, teman mungkin ada yang menanggapi. Kami persilakan. Berarti kita secepatnya dimulai dari semester ini boleh dong ya untuk melangkah ke arah sana? Tentu boleh saya kira. Nggak harus menunggu semester berapa untuk harus mengajukan judul. Pak Muid boleh. Boleh sekali Mas Kabir. Boleh. Oh gitu. Siap. Kalau S1 dulu kan kita minimal harus sekian mata kuliah, sekian SKS begitu baru boleh mengajukan judul, maka di sini kayaknya kita nggak terbatas dengan itu kali ya. Semakin cepat tentu semakin baik. Bisa ikut daripada kita sudah semester 4 tapi belum ada gambaran apapun tentang apa yang akan kita tulis gitu. Kalau saran saya mulai sekarang lah Pak ya, mulai sekarang itu sudah fokus dalam masalah ini penelitian ini, karena inilah gunanya metodologi penelitian ini kan sudah sama persis ini. Apa yang kita ajukan nanti itu kan proposal yang kita pelajarin sekarang ini. Ini pas deh, kan terakhir makalahnya. Makanya desain penelitian tafsir. Persis sekali seperti ini. Gitu. Nanti ini yang diserahkan. Apakah ini layak dilanjutkan ke bab 2-nya apa tidak. Disinilah sudah mulai betul-betul fokus. Makanya nanti setelah UTS ini kan saya pernah bilang awal masuk itu. Masing-masing nanti presentasi lagi, tapi sudah penelitiannya masing-masing. Penelitian masing-masing. Mini proposal saya bilang. Kan? Mini proposal minimal 5 halaman. Tapi karena kita masih dalam situasi corona begini, jadi pakai slide tadi itu 9. Nanti saya share ke slide-nya sama Pak Sadan. Slide-nya 9 saja. 9 itu yang poin-poin saja yang dia utarakan. Misalnya dari kesimpulan besarnya, ada rumusan masalah, kemudian penelitian relevan. Jadi itu saja dipresentasikan. Dan itu harus menjadi penelitian yang benar-benar. Jadi setelah ini sudah langsung ngajukan ini saja, Pak. Ngajukan judul, sudah mulai menulis lah. Baik.
Tuh, Nah, Mas silakan, Pak. host kelas. Mas Kabir, Siap. seperti itu kira-kira ya. Siap. Apa mau membahas tentang konsumsi Ramadan? Seperti yang kemarin diajukan di Bunur gitu. Nggak ada hubungannya sama Quran itu. Nah, silakan yang lain. Saya Kalau boleh boleh nambah? Halo, sebentar. Silakan Mas Denny. Halo, Ya, untuk ya. waktu kita berapa menit lagi ya? Kita masih lama. Halo. Selama 40 menit. Pak, Silakan Mas Denny. bertanya Pak. Ya, saya apa yang lain dulu? Nah, silakan, Pak. Silakan Mas Denny dulu. Mas Denny dulu nggak Oke, apa-apa ya. Mas. Karena ini saya belum paham betul ya, jadi nanya terkait dengan yang tadi disampaikan pemateri tentang hipotesis apa hipotesa ya? Itu kan dugaan sementara ya kalau nggak salah. Ya. Dugaan sementara. Dugaan sementara kita itu apakah harus sesuai dengan hasil atau bisa juga berbeda, Pak? Itu yang saya kurang paham. Udah, ini aja. Iya, itu. Lanjut ya, sambil mikir, lanjut yang lain. Lanjut yang lain, Pak ya. Pak. Tanya Pak. Silakan, Ya, silakan. Kalau untuk daftar pustaka itu berapa ini Pak? Berapa sumber gitu, referensi? Daftar pustaka, Kemudian, referensi ya. ya, berapa itu Pak? Maksudnya standarnya gitu. Terus lembarnya itu berapa kalau tesis? Berapa lembar? Soalnya takut kita penelitian gitu, sudah jauh-jauh tapi tidak sesuai dengan lembarannya gitu. Udah, cukup. Nanya Pak. Oh, ada lagi ya, silakan. Ya. Satu pertanyaan lagi. Gini Pak, misalkan kita nulis tesis gitu Pak, tapi dari jurnal, dan dari jurnal itu kan ada footnote-nya. Terus kalau kita ngambil footnote-nya itu dari jurnal yang di bawah itu kan ada gitu kan Pak. Ya. Nah, ada footnote yang kita ambil dari jurnal gitu. Nah, itu gimana? Boleh nggak Pak? Boleh atau tidak gitu ya? Ya, kalau tidak gimana yang betul gitu. Sah atau tidak kalau ngutip misalkan dari jurnal, tapi footnote-nya itu diambil dari kayak dari jurnal itu. Jadi yang tertulis sesuai yang di jurnal. Bukan orang yang menulis jurnal maksudnya. Bukan orang yang neliti jurnalnya. Wah, Tapi yang dari footnote yang ditemukan dalam jurnal. Iya, itu boleh nggak ya? Ya. Boleh bertanya nggak? Gitu ya Pak ya. Udah itu aja Pak. Terima kasih Pak. Silakan Ibu-ibu, mumpung ada suaranya silakan. Assalamualaikum. Tolong Mas Pak. Terkait terkait tema dari sebuah tesis gitu kan. Apakah ada permasalahan tertentu atau maksudnya permasalahan seperti apa sih yang layak untuk dibuat sebagai tesis gitu? Ada standar-standarnya nggak gitu? Agar maksudnya nggak terjatuh apakah sebenarnya ini mah layaknya jadi skripsi, oh ini mah layaknya jadi ini gitu. Ada nggak apa standarisasi dari sebuah masalah yang dijadikan tesis seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Wow. Ya, mungkin cukup ya. Kita coba menjawab ya. Baik, halo. Udah cukup ya. Mas Arif mohon izin. Iya. Mas Arif mohon izin. Dulu dari pertanyaan pertama, Ustadz Denny tentang hipotesis. Hipotesis itu kan tadi pemakalah sudah menjelaskan bahwa hipotesis itu adalah penjelasan sementara yang diajukan tentang hubungan antara dua atau lebih
fenomena lah atau variabel ya sebagai pembuktian secara empirik. Nah, terus setelah itu baru pembuktian itu dengan penelitian yang dilakukan, maka hipotesis yang dibuat tentu saja dapat terbukti benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. Jika diterima, terbukti benar, maka hipotesis tersebut menjadi tesis. Nah, mungkin gimana? Seperti ini kira-kira gimana? Artinya harus sesuai dengan hipotesis ya? Ya, hasilnya. jadi kita namanya kan pengajuan dulu kita, diterima atau tidak. Setelah itu, kalau memang diterima, kita lanjut. Selain jadi hipotesis itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oh, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Insya Allah, Ya, Pak. ada yang mau rupanya buat kuantitatif kalau hipotesis, Pak. Kenapa, Pak? Ada yang mau buat penelitian kuantitatif metodologinya, makanya pakai hipotesis. Kuantitatif. Nah, itu dia. Makanya tadi ini kira gimana? Udah ada kebayang sekalian ada Pak dosen, kira-kira penelitiannya kuantitatif atau kualitatif bisa diarahkan di sini? Kualitatif, Pak. Oh, kalau kualitatif susah pakai hipotesis. Nggak- Kalau misalnya nggak ada pakai memang mau hipotesis. kuantitatif pakai Oh, hipotesis nggak apa-apa. Saya kasih tahu nanti cara-caranya kalau pakai skala Likert. Pak Denny memang mau ini kuantitatif. Kuali, Pak. Kuali, Kak. Kuali saja, Pak. Tafsir kuanti lumayan tuh. Tapi boleh, Pak, kalau kuantitatif itu bukannya harus lapangan ya, Pak? Bukan ya, Pak? Kualitatif bisa lapangan, kuantitatif bisa juga ya. bisa lapangan. Cuma bedanya kan kalau hipotesis, kan saya kemarin sudah bagi dua itu. Kalau hipotesis, itu biasanya istilah ini digunakan dalam hal penelitian metodologi kuantitatif. Jadi ada hak nol dia, hak nol. Jadi untuk mengukur seberapa akurat tadi itu, ini makanya dibuat hak nol. Jadi hak 0 sampai A10. Nanti pembuktian jadi ada validitas, ada reliabilitas, nanti diukur. Pengukurannya itu gampang lah. Dia ada alatnya, itu SPSS tuh. Itu alatnya ada itu. Kalau di itu yang paling sederhana ya, yang sederhana. Kalau mengukur yang paling sederhana, tinggal tergantung berapa variabelnya. Cuma susahnya di kuantitatif ini, dia metodologinya itu harus buat rumusnya. Berapa hipotesisnya, ada Rumus, ya. sampelnya, kemudian ada populasi berapa yang diambil. Gitu. Sementara kalau misalnya kualitatif kayak penelitian tafsir ini, hipotesisnya itu sama kayak misalnya postulat, kesimpulan besar. Makanya saya kan menggunakan istilah kesimpulan besar. Kesimpulan besar. Enggak, saya menghindarin yang namanya hipotesis ketika nanti berbicara kualitatif. Makanya saya sebutkan kesimpulan besar sebelum menjadi final apanya tesisnya, makanya kesimpulan besar. Kalau udah selesai nanti kesimpulan kecil. Nah, nanti saya sharing nanti bagaimana presentasi kesimpulan besar. Jadi gitu ditonjolkan pertama slide-nya nanti kesimpulan besar. Dulu kok nggak salah kan saya minta satu-satu lupa awal-awal masuk kan kesimpulan besar apa yang mengandung kausalitas kan masing-masing saya tanyakin. Nah, gunanya lupa, itu Pak. gitu. Kan ada pertama-tama awal masuk Pak ya. Saya minta masing-masing Iya, kan. betul. Maksud saya nanti itu ditonjolkan nanti di slide nanti ketika presentasi masing-masing. Nah, itu dijadikan nanti bahan ini penelitian. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, maaf. Kalau kualitatif itu nggak ada variabel-variabel gitu, Pak? Tidak ada pemasuk variabel. Tidak ada ya. Oh, tapi iya. ini Pak, ngerti Pak masuk variabel? Dibilang jadi variabel itu gini Pak. Apa ya? Memang biasa variabel itu bukan serta-merta nggak ada di kualitatif. Variabel itu ini mempengaruhi atau berdiri dan berdiri tergantung gitu. Cuma kan kalau di kuantitatif ini kan kita mau mengukur seberapa besar pengaruhnya itu, seberapa besar variabel A misalnya mempengaruhi variabel X mempengaruhi variabel Y atau sebaliknya. Gitu. Tapi kalau kualitatif variabel itu ada, cuma nggak berapa seakurat kayak di kuantitatif gitu. Ini kan ada variabel. Ini namanya dua variabel. Ini kualitatif ini. Kan meski mixing kan saya bilang disertasi saya mixing. Tapi ketika saya jadikan buku seperti ini sekarang sudah kualitatif murni dia. Semuanya udah nggak ada lagi angkanya Pak. Dulu ada angkanya nih. Ini nggak ada lagi angkanya. Sudah murni dia kayak buku gitu.
Nah, tapi variabelnya ada nih. Variabelnya 2 di sini. Follow-up mempengaruhi perilaku. Iya. Paham, Pak. Dulu nih mixing ini. Nah, tapi walaupun sudah jadi kualitatif, tapi ini variabelnya ada 2 ini. Follow-up mempengaruhi perilaku rekan. Selesai itu, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, Ustadz. Jawab pertanyaan ini dari Ustadz Muiz mengenai daftar pustaka berapa banyak? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan, Pak. Saya pikir makin banyak semakin baik karena mungkin bisa menunjang penelitian kita. Berikutnya ada batasan nggak, Syukron? Mengenai batasan, kalau nggak Pak. salah Pak Ustadz, dokter kita pernah menjelaskan bahwa misalkan 15% untuk pendahuluan, kemudian 15% untuk menutup, kalau nggak salah seperti itu. Daftar pustaka Jadi bukunya. misalkan dari 120, mengenai ya kalau mengenai ini kan ditulis bahwa ya jadi mengenai buku jawaban kami tidak ada batasan. Saya pikir makin banyak makin baik. Tentu Standarisasinya Pak Sukron, maksudnya. Iya, standar minimal lah. Standar minimal. Kita itu harus berapa gitu. Kalau lebih ya tentunya lebih baik gitu. Iya. Punten kayaknya di buku PTIK itu panduannya ada, Pak. Saya pernah baca, lupa tapi saya. Berapa itu minimal? Bisa dijelaskan nggak? Berarti nyerah saya. Yang sudah membaca barangkali sudah tahu. Saya lupa berapa gitu. Iya. Silakan yang sudah tahu. Saya lupa, Pak. Ya. Ya, tadi sudah dibilang tadi sama Pak Sukron kan, semakin banyak semakin bagus memang. Apalagi tingkat tesis gitu. Semakin banyak semakin bagus. Tapi usahakan jurnal, Pak ya. Usahakan jurnal. Buku boleh. Batasan minimal, Dok. Hah? Batasan minimal gitu. Minimal aku suka, tapi kalau saya Pak harus 100 lah. Oh. Karena gini, karena hitungannya begini, Pak. Hitungan begini. Dulu ini saya hitungannya ini ya, ke kampus UIN ini ya. Karena kalau di sini udah saya lihat nggak ada di sini. Hitungannya begini dia. Dulu ketika saya kuliah dulu S3, itu sebelum kita mengajukan yang namanya ujian kompri, itu kita membuat 3 tema nih. 3 tema itu aspek sejarah, kemudian di situ ada aspek lembaga, satu lagi aspek pemikiran. Jadi 3 itu. Masing-masing 3 aspek ini memiliki 3 judul, berarti Pak ya? Iya. Ada 3 aspek. Aspek sejarah, aspek lembaga, aspek pemikiran. Masing-masing aspek ini memiliki 3 judul. 3 judul. Misalnya aspek sejarah, kita buatkan tesis kita atau disertasi kita yang berhubungannya dengan sejarah. Misalnya tasawuf tadi, ada keterikatan, lembaga tarekat, misalnya ada tarekat-tarekat ini gitu. Jadi ke lembaga dia. Nah, masing-masing judul tadi ini itu minimal harus 20 referensi, Pak. Jadi hitungannya berapa total? Berarti 20 kali 3 gitu, Dokter. Nah, 20 kali 3 60. 60 kali 3 berarti 180. 180. Itu disertasi Pak waktu saya dulu. Nah, itu begitu. Berarti kalau tesis kan sekitar 100. Bagus ya begitu. Kemudian yang dari 100 itu, apa memang wujudnya jurnal itu harus ada wujudnya? Atau cukup di layar gitu, Dokter? Maksudnya wujud gimana nih, Pak? Iya, maksudnya bentuknya kayak buku gitu loh, kita miliki, kita pegang. Hard copy. Atau hanya sumber saja di internet gitu loh, bagaimana? Saya pernah bagi link, Pak ya. Jadi nggak bisa, jurnal itu harus ada. Maksudnya bukti fisiknya nggak mesti ada. Bukti fisiknya nggak ada. Tapi itu sudah diakui secara nasional maupun internasional. Kan kemarin saya bagi link kan. Kalau misalnya blogspot itu nggak bisa dijadikan referensi blogspot begitu. Wikipedia enggak. Saya ada kasih kemarin kan. Pertama-tama masuk linknya untuk betul-betul yang untuk menjadi rujukan referensi untuk penelitian ilmiah, baik tesis ataupun disertasi. Yang dipakai PTIK.
Semua Pak, bukan PTIK, semua di Indonesia menggunakan itu Pusnas, punyanya Pusnas, Perpustakaan Nasional. Namanya e-resource PNRI. Kalau itu sudah diakui. Jadi ngakses jurnalnya ke resource PNRI. Itu kalau yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Arabnya Wakfea. Wakfea.com. Itu bahasa Arab semuanya. Yang bahasa Indonesia, Pak? Hah? Yang bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia itu dia Bukfi. BO Bukfi. BO. Nah, biasanya misalnya update yang terbaru atau pengupdatean 3 tahun belakangan dia. Misalnya 2020 dia bisa diakses sekitar tahun 2017-an. Karena kalau 1920 tuh agak sulit dia mesti berbayar. Nah, itu link-linknya. Itu kan nggak mesti ada berupa fisiknya kita, Pak. Kalau bisa fisiknya, buat udah kayak perpustakaan rumah kita. Gitu. Iya. Itu ada ribuan bahkan jutaan sih. Tinggal buka saja, Pak. Masalah tafsir ini. Yang tadi sumber pustakanya itu yang 100 itu boleh bahasa Indonesia semua, Dokter? Yang boleh Pak. Tapi yang udah terregistrasi nasional, boleh. Pak ya. Iya. Atau gini saja Pak, paling gampang. PTIK itu punya jurnal yang sudah diakui Sinta 5. Sinta 5 itu sudah dibawakan Kemendikti. Nama jurnal PTIK itu namanya Mumtaz. Cari aja di Mumtaz, Pak. Di Mumtaz. Nah, ini saya lagi nulis ini. Saya lagi nulis tentang kitab suci ini. Nanti ada 15 halaman. Nanti diupload di Mumtaz itu. Tapi masih masa penulisan, masih 10 halaman. Banyaklah dosen-dosen yang nulis masalah misalnya yang tentang studi teks kitab suci, ya akses saja ke situ Mumtaz itu. Sudah bilang kan Mumtaz gitu aja, Pak. Mumtaz berapa, Pak? Mumtaz itu punya PTIK. Ketiknya Mumtaz gitu aja nanti nongol, Pak. Ya, ketik Mumtaz, gitu mumtaz.co.id apa gitu Mumtaz. Coba minta linknya nanti aja ke PTIK. Mumtaz, siapa? Mumtaz apa? Atau Pak Sehu tuh, yang menangani Mumtaz tuh Pak Sehu. Ada kenal Pak Sehu kan? Wah, nggak kenal. Pak Sehu itu dosen di PTIK. Coba aja. Iya, kebetulan saya ngirim tulisan saya ke Pak Sehu itu masalah kajian teks kitab suci tadi itu. Nah, itu Mumtaz itu sudah bisa jadikan referensi. Nah, cuma kan di situ masih sedikit, Pak. Masih sedikit karena mengandalkan tulisan-tulisan dosen masih sedikit. Yang paling banyak itu ya resource PNRI itu Pusnas. Nah, ini saya ketikkan di sini ya linknya yang Pusnas, Pak. Net ya, Sep ya. Di Islamika masih ya? Chat ini ya. Resource diketik Pak ya, dikirim. Resource PNRI. Resource PNRI itu yang bahasa Inggris. Kemudian yang bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Wakfea satu lagi, bahasa Arab lagi. Ini ya, internasional. IA Academic Journal.net. Ini punyanya Irak. Ini bahasa Arab, Pak. Indonesia, Pak. Misalnya paling gampang tuh Google Scholar. Bahasa Indonesia, Pak ya. Ketik, Pak. Bahasa Indonesia tuh Google Scholar tuh bahasa Indonesia itu. Novel nggak bisa jadikan referensi, Pak ya, novel. Kecuali bisa, Pak. Bisa komik juga nggak bisa. Kadang ada saya baca itu, memang skripsi, Pak. Masa jadikan referensi komik kan nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi ini yang saya kasih link ya. Resource PNRI, ada Wakfea, ada sj.net, Google Scholar, atau Mumtaz yang punya PTIK ya, Mumtaz. Mumtaz ini sudah masuk Sinta 5 dia. Sinta 5 ini sudah di bawah naungan Kemendikti. Mumtaz punya PTIK itu, jurnal Mumtaz. Iya. Nah, itu link-linknya Pak ya. Jadi sudah gampang lah, tinggal duduk saja Pak. Udah bisa kita akses gitu. Siap. Jadi tidak mesti harus bentuk fisik ya dokter ya? Nggak betul. Nah, karena nanti ketika ujian nanti Pak, nggak perlu bawa fisik. Tinggal sebutkan saja linknya, kita klik linknya, langsung muncul itu apanya, bukunya. Jadi nggak bisa bohong. Ya, para penguji tidak meminta fisik gitu ya dok? Tidak. Cuma masalahnya gini, kalau seandainya kita karang-karang, takutnya ketika penguji dia misalnya teliti, dia langsung ambil judul itu. Saya pernah kejadian Pak. Nah, ini mana nih?
Ini mana nih? Itu sedikit beda halaman saja, Pak. Sudah ketahuan sama dia. Waktu ketika saya itu begitu. Nah, kadang ada penguji nggak teliti, yang penting tengoknya di footnote itu referensinya banyak, udah nggak ada cek-cek lagi, gitu begitu. Mudah-mudahan nggak teliti apa ya nih? Pembimbingnya ini kan? Ya mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Apa yang repot nih. Itu yang susah nanti. Ntar yang Karena saya udah saya kasih tuh referensi banyak tuh ya, Research Wikipedia, ISG, Google Scholar loh. Nah, yang pendamping-pendamping yang serius, yang teliti itu untuk anak-anak muda aja kali dokter ya. Curang. Karena nggak tahu juga. Yang tua nggak usah dicek. Beda-beda memang. Penguji ini beda-beda. Ada yang betul dia yang killer, ya beda-beda lah. Bapak sendiri tahu kayak mana merasakan ya kan. Sama-sama pernah kuliah kita semua kan. Makanya kan saya sarankan pilih pembimbing yang jangan menyulitkan. Sering saya sarankan, saya motivasi pilih pembimbing yang tidak menyulitkan, yang tidak sering keluar negeri, yang dia cuma misalnya kampus, rumah, cuma begitu saja. Pak Zakaria nggak masuk pembimbing, Pak? Hah? Pak Zakaria nggak masuk pembimbing? Saya masuk pembimbing, Pak. Nanti kan ada, kalau misalnya saya bimbingan, biasanya mahasiswanya dikasih surat ke saya, berarti kan saya bimbing. Gitu. Oh, boleh memilih berarti? Masalahnya kan di PTQ kan dipilihkan, Pak. Dipilihkan oleh pihak ini kan, akademik. Itu biasanya Pak Muid yang milihkan. Bukan memilih ya, Pak? Nah, kalau di UIN kita yang nentukan, kalau di UIN. Kalau di PTQ, setahu saya dipilihkan. Gitu. Ya kalau misalnya dapat pembimbingnya yang enak, ya alhamdulillah gitu. Yang sulit, ya itu yang susah kan. Yang enak siapa, Pak? Yang enak, Pak? Ya, Dokter Zakaria enak. Yang enak saya. Saya rasa enak semua lah, mungkin dosen PTQ. Itu Nah, silakan Pak. Gimana? Nanti kalau kita mengajukan tesis itu pas judul itu udah misalnya tahu tentang misalnya tentang metodologi atau tafsir, itu dilihat dari judulnya. Nanti dapat pembimbingnya dari siapa gitu. Dari judulnya ya, itu yang nentukan pembimbing itu Pak Muid. Dulu saya punya pembimbingan. Dulu Pak Sehu itu, jadi gini Pak, sulitnya kita dari dosen begini. Dulu Pak Sehu itu, yang saya bilang yang mengelola jurnal Mumtaz PTIQ, itu membimbingan S3. Baru sejarah, terlalu itu, nggak lulus S3. Jadi ketika ujian promosi. Karena parah banget plagiat. Jadi malu kan, Pak Sehu kan malu jadinya. Jadi kadang dilema. Dikasih mudah tapi nggak standar SOP, yang paling fatal itu kan plagiat. Itu ada kemarin tuh, akhirnya dia nggak tahu dia marah gimana, nggak dilanjutkannya kuliahnya. Tapi memang sudah nggak layak Pak kalau misalnya diluluskan. Karena kalau diluluskan, biar yang kena itu pembimbing gitu. Nah, maksud saya harus standar SOP saja lah, SOP. Paling fatal jangan plagiat Pak. Nah itu kemarin kejadian 2019 kemarin nggak lulus itu. Itu yang anehnya itu nggak lulus, ketahuannya di pas promosi Pak. Ketika pendahuluan dia nggak ketahuan karena nggak dicek. Ketika pas promosi ketahuan. Akhirnya Pak Sehu pun malu juga, curhat sama saya juga, malu juga. Tadi itu makanya harus jujur sama penelitian nih Pak. Kadang ada yang detail. Karena kan kalau ketika kita promosi itu kan yang nguji kan bukan satu orang Pak, bukan hanya pembimbing kita juga, tapi ada 7 profesor kan. Kalau S2 berapa? 5 apa 6? 5 pembimbing. 5 penguji, 2 pembimbing, 3 penguji. Jadi 5 kan. Kalau misalnya pembimbing sudah oke, tapi kan 3 ini kan kadang agak ini. Saya kira dosen lain dari keahlian dosen masing-masing gitu, bukan ya? Berarti diacak ya nanti ya? Diacak. Ya udah baik. Saya juga pernah bimbing juga Pak. Kalau saya memang mudah, saya nggak mau lulutkan orang kalau bimbing Pak. Ada kemarin satu orang juga, Pak Warin namanya, Pak Warin. Oh itu parah banget, saya bingung jadi Pak Warin. Waduh, saya pun bingung. Sudah saya arahkan, sangat mudah saya arahkan Pak.
Walaupun kacau udah tulisannya. Saya bilang, Pak, tengok udah stupid mistake-nya lah. Stupid mistake. Kalau stupid mistake itu kan udah parah kali, Pak. Tahu stupid mistake, Pak, ya? Kalau misalnya tulisan kemana jadi kemna, itu banyak sekali seperti itu. Dari bab 1 sampai bab 5. Pokoknya banyak kesalahan-kesalahan konyol yang bukan hanya gitu. Banyak kesalahan. Nah, sudah. Itu saya detail, saya baca, saya garisin, Pak, ini diganti, diganti. Cek lagi, balik lagi, nggak diganti gitu. Sampai 3 kali, 4 kali. Kadang, parah ya. Nah, itu fatal kali bagi saya kan. Kemudian, wah itu saya bingung kayak mana ininya, apa namanya? Bingung. Membimbingnya bingung, saya kadang kayak begitu. Memang sudah tua seorang, Pak. Memang sudah tua, 60 tahunan lah. 60 tahun. Jadi saya lebih muda ya, Pak. Nah, kadang gitu, Pak, yang menampung saya bingung kayak gitu. Sudah kita arahkan, sudah gini, saya bingung. Akhirnya saya bingung jadinya. Ya alhamdulillah, nggak salah dia. Gimana ya? Pembimbing 1 juga mengeluh. Nah, pembimbing 1 itu membuat proses setahun akan datang baru lulus, Pak. Jadi setahun ini ujikan yang fatal kali. Kita benar, itu pun masih salah juga. Saya bilang lagi begini, Pak, Bapak ada anak itu coba suruh dibaca stupid mistake-nya mana yang salah. Ya Pak, saya suruh anak saya, Pak, adanya. Ini sih ada yang kesalahan. Nah, jadi maksudnya jangan kesalahan-kesalahan konyol yang paling fatal kayak salah-salah tulisan itu janganlah kan. Iya. Karena dari bab 1 sampai bab 5 kan keterlaluan, Pak. Kalau 1, 2 nggak masalah lah kan. Nah, saya rasa itulah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak dosen. Ya. Setelah mau nambahin. Saya menjawab itu. Tesis footnote yang dari jurnal. Ya, 2 pertanyaan lagi ya. Ya. Tadi ada pertanyaan tentang tesis dari jurnal. Apakah footnote yang ada di jurnal itu boleh dikutip atau bagaimana? Ini setelah saya googling bahwa untuk penulisan jurnal footnote-nya itu yang pertama nomor kutipan dan nama penulis. Kemudian judul jurnal pakai tanda petik dengan cetak miring, nama jurnal beserta volume dan nomor jurnal, tahun terbit jurnal, nomor halaman jurnal yang dikutip. Contoh, misalkan di footnote kita nomor 7, Andi Kusumo, struktur vegetasi kawasan hutan alam dan hutan redegradasi di Taman Nasional Tesonilo, tanda petik, koma, jurnal lingkungan volume 14 nomor 7 2006 halaman 2. Jadi pertanyaan footnote yang ada di jurnal itu ya tidak perlu ditulis lagi. Barangkali itu. Tadi Pak siapa yang mau tanya ya? Saya lupa nama menulis namanya. Halo? Mas Musafa tadi itu. Oh, Pak Musafa. Oke ya. Barangkali itu jawaban kami. Kemudian untuk Ustazah Fitri, tema tesis, ya kalau jawaban kami permasalahan yang layak untuk tesis itu ya pertama mungkin kita yang memilih ya ini layak atau tidak. Kemudian kita ajukan kepada dosen pembimbing diterima atau tidak. Barangkali itu layak atau tidak ya dari kita yang memilih ini pantas atau tidak, menarik atau tidak dari yang kita ibaratnya kita keker, kemudian kita kirim ke dosen setuju atau tidak ya kembali kepada itu. Saya pikir layak atau tidak dari diri kita dan dari pembimbing. Barangkali itu hemat kami. Terima kasih. Oke, saya rasa sudah habis, Pak ya? Ya, pertanyaan sudah habis semua, Pak dosen. Closing statement lah ya. Jadi Pak kan sudah habis ini mata kuliah kita dihabiskan. Ya. Iya. Nah, minggu depan kita sudah tidak ada tatap muka seperti ini karena UTS itu dia resume ya. Saya ketik saja sini Pak ya. UTS itu resume. Iya. Resume minimal 3 halaman lah Pak. Resume dari makalah kita masing-masing Pak ya. Resume 3 halaman. 3 halaman makalah masing-masing. Nah,
Berarti minggu depan, Pak. Berarti minggu depannya habis ya PTQ ya? Sudah nggak masuk, Pak? Apa satu lagi? Udah. Setelah apa besok terakhir? Rabu depan. Terakhir. Iya, terakhir. Tanggal Ya, Rabu 15 depan terakhir, Pak. Pak. Berarti habis ya? Iya. Iya, Pak. Karena Rabu depan tanggal 15. Iya, 22 sudah enggak. Berarti Terakhir. habis ini terakhir tatap muka. Rabu depan Pak saya tunggu masing-masing kirim yang namanya ininya ya. Semua. Tadi itu Pak ya. Baik. Rabu depan. Jadi nggak ada seperti ini. Nah, kemudian setelah Ramadan, sudah masing-masing lah Pak presentasikan masing-masing penelitiannya. Nanti Ya, saya resume share, ini Pak dokter, Sadar. maaf dokter. Hah? Masalah resume tadi apa per kelompok resume atau perorangan? Perorangan. Perorangan Pak, perorangan. Oh, perorangan. Perorangan. Sebenarnya Pak kalau nggak kena corona, itu sebenarnya tulis tangan Pak. Iya tulis tangan. Tapi kalau gini gimana? Iya saya biasa begitu. Yang kemarin saya tulis tangan kan kemarin tulis tangan. Kalau misalnya kayak gini kan enak tinggal kopes saja Pak. Kopes. Ustaz, maaf. Ini keringanan lah. Ustaz. Maaf. Pak dosen mengenai yang 9 slide itu gimana ya? Ya, habis Ramadan, Pak. Ya, nanti habis Ramadan. Ya, dokter ya. Habis Ramadan. Jadi itu Pak, kita punya waktu 1 bulan Pak ya untuk menyiapkan penelitian masing-masing. Saya rasa sudah cukup sekali waktunya itu. Baik. 9 Pak ya, 9 slide. Nanti saya share nanti. Ikutin saja slide saya itu Pak. Slide saya ikutin saja. Nanti saya sharing sama Pak Sada. Saya bagi ya, saya share sama Pak Sada nanti slide saya itu. Nanti ikutin seperti itu. Nah, nanti presentasinya itu nanti presentasinya nanti masing-masing Pak. Masing-masing. Jadi buatlah Pak, kita ada 6 setelah Ramadan kan ada 6 pertemuan lagi Pak ya. Iya. 6 lagi. Masing-masing semua ini Pak, ini ada 25 orang Pak ya, satu kelas ini. Iya. Masing-masing presentasikan dalam 6 pertemuan itu Pak, semuanya sudah harus presentasi. Itu penilaiannya. Masing-masing penelitiannya. Minimal berapa halaman ya, Dok? 9 slide tadi kan? Slide 9 slide. 9 slide. Slide 9 saja. Nanti saya kasih nanti slide-nya. Ikutin saja slide saya, Pak. Iya, Pak. Contohnya. Kirim kemana dokter yang resume? Gimana lagi, Pak? Ketua kelas. Kirim kemana yang resume? Semua ketua kelas saja kali biar jadi satu Nanti dulu. dikasihkan ke Pak Sadan, semuanya dikasih ke saya semua nanti. Oke, siap. Nah, jadi gitu. Jadi jadiin satu folder gitu, dokter ya? Masalahnya kan ini saya bingung. Kalau misalnya nggak tulis tangan, Pak, enak kan tinggal kopes aja nih. Gimana? Apa tulis tangan aja, Pak? 3 halaman. Kopas aja, Pak. Suruh milih aja. Ketik aja, Pak. Ketik aja lah, Pak. Nah, nggak apa-apa. Dan saya kirim, Pak ya. Dikirim Rabu depan, Pak Sadan Pak Sadan ya. Semuanya dikirim. Iya. Baik. Jadi satu folder nanti dikirim. Saya sudah jelas, Pak ya. Ya, insyaallah. Insyaallah jelas. Ya, selamat inilah Pak ya. Selamat berpuasa. Minal aidin wal faizin. Iya. Amin. Amin. Semoga corona segera tuntas. Pokoknya selesai lah. Ini harus selesai lah Pak. Jangan ditunda-tunda. Semester 4 harus selesai lah Pak. Mudah-mudahan. Amin. Oke lah Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Mari Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Jadi teman-teman sebelum kita mengakhiri pada hari ini kita berdoa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.